kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Engkau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami bisa mengerti akan kasih itu. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini kami sudah ada duduk di hadapan-Mu, baik kami yang ada di sini dan juga saudara-saudari kami yang mengikutinya secara online. Tuhan, kami rindu Engkau lagilah kiranya yang akan membawa kami melihat akan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Engkaulah kiranya menyingkapkan ke dalam hati kami yang gelap, yang jahat. Kalau bukan Tuhan yang membukakan akan kasih-Mu itu bagi kami, mustahil kami bisa memahami, Tuhan. Kasihlah yang memberi juga kekuatan untuk bisa mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena itu kami sangat memohon supaya berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Engkaulah menghalau segala kuasa kegelapan dari tengah-tengah kami yang membuat telinga kami tertutup, hati kami tertutup terhadap firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keberadaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Kita akan melihat firman Tuhan pagi ini dari kitab Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai ke 9. Sudah kita dapat? Kita akan membacanya secara bergantian. Saya nanti yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara-saudari nantinya yang genap. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam, berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Namun beberapa orang menjadi marah, berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, mari kita melihat kertas warta kita. Di sini temanya melakukan perbuatan baik kepada Yesus. Dalam tradisi Yahudi di abad pertama dan sebelumnya juga, sering orang menabung dalam bentuk barang berharga yang bisa dijual, baik itu seperti tanah atau properti, emas, barang berharga ya seperti minyak narwastu atau kain mahal. Minyak narwastu adalah minyak yang sangat mahal karena ini impor ya, yang didatangkan dari India, Nepal begitu ya, untuk dijual ke wilayah-wilayah Timur Tengah. Ya. Minyak narwastu adalah minyak yang sangat mahal yang biasa disimpan untuk mengurapi orang terhormat,
untuk ibadah di bait suci, acara penguburan, atau menjadi mas kawin. Kalau misalkan ini mengurapi orang terhormat, ini biasanya terhadap raja ya. Kan gak ada yang lebih terhormat melebihi daripada raja gitu ya. Ataupun seseorang yang memang tinggi di hati orang itu. Tapi ini biasanya kaitannya tentu gak lepas dengan kedudukan orang itu. Dan artinya kekuasaannya seperti itu ya. Ini umumnya adalah seorang raja. Ibadah di bait suci ini pengurapan yang dilakukan itu terhadap imam ya. Atau acara penguburan. Acara penguburan ini biasanya terhadap keluarga dekat, orang tua, ibu yang meninggal. Biasanya ini diurapi dengan minyak narwastu karena mereka tidak punya formalin, supaya kebusukan yang ada itu, mana tahu mereka kan, artinya kan kalau mayat itu kan mulai nanti ada aroma bau, jadi mereka akan taburkan ataupun siramkan minyak narwastu ini karena dia sangat harum, ini mengalahkan aroma kebusukan dari mayat tersebut, seperti itu ya. Dan dikatakan tadi mas kawin, ini biasanya diberikan seorang ayah kepada anaknya perempuan yang akan menikah, ataupun persiapan pernikahan, ataupun sesuatu yang disimpan oleh orang tua yang sudah diserahkan kepada anak perempuannya untuk nantinya itu digunakan ketika hari pernikahannya. Seperti itu ya. Dalam perikop ini menceritakan seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Dan tindakan ini membuat ada orang yang menjadi gusar karena dianggap sebuah pemborosan. Untuk itu mari kita belajar bersama untuk semakin jelas kita memahami melalui pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertama, bagaimanakah sikap orang ketika melihat apa yang perempuan ini lakukan kepada Yesus? Ya, tadi dikatakan bahwa 2 hari ya. Di sini tadi dikatakan hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi mulai 2 hari lagi ya. Ini sudah dekat, di mana 2 hari ya lagi Yesus akan memberi dirinya sebagai korban. Domba Paskah yang disediakan oleh Bapa menjadi penebusan atas dosa kita umat manusia. Iya. Yesus tahu akan hal itu ya. Tinggal 2 hari lagi. Nah, di sini tadi dikatakan di sini dia ada di rumah Simon si Kusta. Kemungkinan Simon si Kusta ini adalah orang yang pernah Tuhan sembuhkan. Tidak pernah di perjanjian lama orang sembuh dari kusta kecuali Naaman. Ya, orang Syria, panglima itu yang disembuhkan. Tujuan Tuhan adalah supaya Naaman ini boleh tahu bahwa Allah yang benar itu dan satu-satunya itu hanya ada di Israel. Ya. Karena Naaman ini adalah orang Syria yang politeisme, dia banyak menyembah dewa dan dewi, artinya banyak dia menyembah ilah-ilah, tetapi dari semua ilah-ilahnya itu tidak ada satupun yang bisa menolong dia untuk dia sembuh dari sakit kusta. Dan di dalam sejarah orang Israel pun seperti itu ya. Miriam memang sembuh ya. Miriam sembuh setelah 7 hari dia sakit kusta. Umumnya di dalam perjanjian lama diceritakan orang yang sakit kusta itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Miriam melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Waktu itu dia menghina, mengata-ngatai Musa. Atas Musa menikah waktu itu ya. Jadi Tuhan memandang itu hal yang tidak benar. Ketika dia mengata-ngatai Musa sehingga dia kena kusta. Tetapi memang setelah 7 hari dia dikurung, dia sembuh. Tapi setelah itu belum pernah di dalam perjanjian lama ada orang sembuh dari penyakit kusta selain Naaman ini. Tapi di sini kita lihat Simon si kusta ini
mengapa dia menjamu Yesus? Kemungkinan terbesar Simon si kusta ini disembuhkan oleh Yesus dari penyakit kustanya. Iya. Dikatakan tadi ini ada di Betania ya. Betania ini juga adalah kampung Lazarus, Maria dan Marta. Kalau kita bandingkan nanti kitab ini dengan kitab Yohanes, sepertinya kalau di dalam kitab Yohanes 12 itu kan diceritakan Yesus ini ada di rumah Lazarus. Dia tiba di Betania 6 hari sebelum Paskah. 6 hari sebelum hari Raya Roti Tidak Beragi. Jadi apakah ada orang, artinya penafsir berkata situasi ini beda. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan sebenarnya ini sama. Kemungkinan dikatakan Simon si kusta ini adalah orang tua daripada Lazarus, Maria dan Marta. Ada yang berkata begitu, ada yang berkata ini beda. Ya. Terlepas dari kedua-dua hal ini kita melihat yang jelas tadi di sini di dalam perjamuan yang dilakukan untuk Yesus ini tadi dikatakan ada seorang perempuan ya. Kalau di dalam kitab Yohanes jelas siapa perempuan itu namanya. Ataukah memang ini sama? Di Markus ini enggak merasa terlalu penting untuk menyatakan siapa nama perempuan itu, tetapi diperjelaskah itu oleh Yohanes seperti itu ya. Tapi kenapa ada 2 hari yang berbeda? Ada, oke, ya. Ada kalau ini tadi kan 2 hari sebelum Paskah. Kalau yang satu lagi kitab Yohanes itu 6 hari sebelum Paskah Yesus tiba di Betania. Ini bisa saja Yesus tiba 6 hari sebelum Paskah, tapi perjamuannya bisa saja 2 hari sebelum Paskah. Ya. Nah, kita lihat tadi di sini dikatakan bahwa perempuan ini datang di tengah-tengah perjamuan ini. Lalu di hadapan orang-orang, ya tentu di hadapan Simon. Kalau ini tadi betul Simon ini orang tua Maria, ini di hadapan bapaknya gitu ya. Di hadapan mungkin ada orang lain, murid sudah pasti ada 12 orang. Atau mungkin ada orang-orang lain lagi, di hadapan orang-orang ini, perempuan ini tadi dikatakan memecahkan buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu dan mengurapi Yesus di atas kepalanya. Iya, kalau di sini tadi dikatakan, iya, tindakan perempuan ini mengejutkan ya. Kenapa ini mengejutkan? Karena ini gak lazim, ini gak biasa. Bahkan mungkin gak pernah. Ya. Maka kalau kita lihat tadi di sini, apa yang perempuan ini lakukan terhadap Yesus, ini orang melihat gelisah. Kalau di dalam kitab Yohanes itu bilang, jelas dicatat siapa sebenarnya yang paling gelisah di situ. Itu Judas. Dia hatinya jadi gusar. Kalau di kitab Yohanes dikatakan, Judas ini memang sering mencuri uang kas mereka. Karena Judas ini adalah bendahara. Berarti Judas ini seseorang yang hatinya diikat oleh uang. Cinta uang seperti itu kira-kira ya. Ketika dia lihat perempuan ini tadi, kalau buli-buli pualam itu begitu dia dipecahkan, ini gak bisa dipakai lagi. Maka memang isinya itu semua dicurahkan di atas kepala Yesus, disiramkan begitu ya di atas kepala Yesus, dan harganya ini gak murah. Iya, berapa tadi dikatakan? Kalau dijual harganya sekitar 300 dinar lebih. Jadi kalau 1 dinar itu adalah harga gaji 1 orang, kalau kita buat hari ini gaji 1 orang 100.000 saja, ini yang dituangkan itu 30 juta lebih. Ia murkan. Kalau kahamlah di situ. Kamu tahu nilai minyak itu harganya 30 juta lebih lagi. Berapa detik itu nuangkannya? Dituangkan, disiramkan. Kalau kamu tadi di situ kayak mana?
Kalau kamu tadi bapaknya kayak mana? Kalau kamu lah bapak perempuan ini, tadi kamu udah berjuang siapkan itu ya. Ini kusiapkan mahar anakku nanti di hari spesial dalam hidupnya. Mungkin bagi perempuan salah satu yang paling spesial dalam hidupnya, laki-laki juga pastinya ya. Bagi seorang perempuan salah satu yang terspesial dalam hidupnya adalah apa? Hari pernikahan. Hari di mana dia disahkan di hadapan umum dan di hadapan Tuhan sebagai suami dan istri dengan kekasih hatinya. Iya, tentu ini bagi ibu-ibu atau bapak-bapak sudah punya pengalaman akan hal itu, ini tentu sangat spesial ya. Dan bagi orang tua juga mempersiapkan hal ini kan sesuatu yang berharga juga. Kalau kamu tadi bapaknya, kamu udah siapkan ini lama untuk dia di hari pernikahannya. Siramkannya sama Yesus. Kayak mana sikap lu? 30 juta lebih ini loh. Dalam sekian detik habis. Bagi kami ini kayak mana? Gusar juga kamu. Iya. Gimana ini bapak-bapak? Kok nggak berani yang jawab ya? Kalau ibu-ibu, kalau tadi masih ada ini orang tuanya perempuan, kira-kira ini gimana? Kamu gusar nggak? Hah? Iya. Atau perpuluhan aja dikasihnya. Ngapain pula kau sok-sokan ngasih perpuluhan sama Tuhan kau ya? Perpuluhan pula kau kasih sama Tuhan, kau pun masih kurangnya hidupmu. Nah gitu ya. Padahal mungkin perpuluhannya masih sekian ratus, 300 ribu gitu kan. Kebetulan dilihat orang tuanya, amplopnya perpuluhan. Apa pula kau, bagus beli beras kita. Kita yang masih perlu makan, kau gitu ya. Kayak mana? Apalagi kalau udah bilangannya, persembahan silbe 5 juta. Wih, ini kayak mana suami ini kalau lihat istrinya, persembahan silbe 5 juta. Apanya kami ini mak? Kok gini kamu buat? Nah gitu, gimana? Untuk retreat gitu ya kan, 2 juta. Wah ini kayak mana? Atau si suami buat gitu, si istri yang gusar gitu ya. Apa ini? Kok segini gitu? Tapi kalau kredit rumah sekian, dorong gitu ya kalian. Kalau beli mobil, ya nggak apa-apa DP-nya sekian, oke ini setuju. Tapi kalau udah urusan yang namanya Tuhan, kalau kaitannya hepeng, ini gimana? Entah itu perpuluhan, nolong orang, ini semua kaitannya karena Tuhan ini. Diakonia untuk sianu 1 juta. Goblok kami. Udah kepintar-pintaran kami ini. Udah terlalu hebat kurasa kami ini. Emang kaya kali kita sehingga kayak gitu perbuatan tuh. Gimana? Nggak pernah ya di sini ya. Ya, ini hanya di Alkitab ini yang ceritanya begitu ya. Ini masih 300 ribu. Ini masih 1 juta, 2 juta, ini 30 juta ibu. Dan minyak narwastu ini punya sejarah. Ini ada nilai historisnya di dalamnya. Iya, di mana ini dipersiapkan memang untuk hari pernikahan anaknya. Ini gimana coba? Ini tabungan ini loh. 30 juta. Kalau nggak ada mahar seperti ini, malu nanti anak perempuannya di hadapan keluarga laki-laki. Kayak orang Batak kan, berapa tukurnya? Tukur ya, kalau orang Batak ya. Tuhor ya, sinamot, orang Karo yang tukur. Kalau orang Karo nggak tanya lagi berapa tukurnya. Sama semua, mau berubayang, mau berus tepu, mau beru apapun, sama harganya. Biasanya ini kan kalau Batak Toba ya, berapa sinamotnya gitu kan. Jadi tergantung sinamot ini, kalau sinamot laki-laki yang ngasih ke perempuan ya. Ini tergantung bagaimana nanti sikap perempuan itu di dalam apa? Menghormati pihak laki-laki itu. Itu nampak nanti di hari pesta. Kalau misalkan sinamotnya 100 juta, oke deh kami karena senang dengan anak perempuan ini,
Kami kasih 150 juta kata pihak laki-laki. Oh ini hari pernikahan spesial kali nih disambut ini laki-laki nih. Ya kan? Ya, tapi kalau bagi orang Yahudi ini yang ngasih mahar itu anak dari pihak orang tua perempuan untuk anak perempuannya. Jadi ini sesuatu yang sangat spesial. Ya. Gimana kamu bayangkan ketika perempuan ini berani mencurahkan minyak semahal ini di atas kepala Yesus. Kalau betul tadi ini Maria dan kalau ini betul, dan memang Yohanes itu betul Maria ya. Kalau Simon ini adalah betul bapaknya itu gimana coba? Tapi kalau tadi dihadiahkan sesuatu bendanya nampak dan itu bisa digunakan terus, ini mungkin sesuatu yang masih berbeda ya. Kalau dikasih emas atau apa, ini disiramkan. Ini tindakan apa ini kira-kira? Bagi orang kan ini sia-sia, ini konyol. Orang cuma sekian detik loh, bekasnya pun gak kelihatan. Ya kalau tadi kan, kalau apa misalkan dikasih apa DP mobil Avanza. Ini kan tiap dibawanya mobil Avanza kan bisa bilang ya, ini dulu siapa kasih? Si Anu. Tiap kali dia bawa, tahu kalian, ini si Anu ngasih. Itu masih ada kan? Tapi kalau ini disiram lalu gak ada lagi bekasnya itu gimana? Ini suatu tindakan yang sangat luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa? Karena bagi seorang gadis yang belum menikah, minyak narwastu yang dikasih bapaknya ini spesial. Yang akan harusnya dia beri kepada kekasih hatinya nantinya. Maka di sini gak heran. Ya, bahwa apa? Dikatakan ada orang yang menjadi gusar. Jadi kalau ada bisa bukan hanya satu. Bukan hanya mungkin kalau ini benar sama ini kisahnya dengan Yohanes, berarti bukan hanya si Judas. Hanya Judas yang berani pokal kan gitu ya, spontan. Memang kalau ada pada dalam hati ini loncat dia keluar ya. Spontan, kok dituangkan, disia-siakan. Uang semahal ini kalau dijual 300 dinar gitu ya. Ada orang yang sampai marah ini loh. Coba, apa katanya? Lalu mereka memarahi perempuan ini. Oh, siapa ini ya? Bapaknya kali ya? Atau siapa? Mamanya atau siapa ya? Memarahi di depan orang itu biasanya keluar kalau enggak panas, di dalam susah itu. Biasanya kalau orang marah ya, rame orang ditahan ya. Kalau rame pun orang enggak tertahan lagi marahnya itu berarti kayak mana? Marah tingkat apa itu? Tingkat dewa ya. Biasa kan gitu kan, marah-marahan pun tadi suami istri gitu datang orang. Langsung lah pasang muka senyum itu. Ya kan? Tapi kalau udah seperti ini, berarti ini luar biasa dia rasa. Tindakan ini konyol, pemborosan, kesia-siaan. Iya. Maka enggak heran. Seperti ini tadi terjadi. Tetapi apa yang Yesus katakan di sini kepada mereka, kepada semua orang malah ya, dia bela si perempuan ini tadi, dia bilang, biarkan dia, mengapa kamu menyusahkan ia? Ia telah melakukan sesuatu yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Artinya apa? Tindakan perempuan ini menunjukkan bahwa apa? Bagi dia, Yesus ini yang paling terhormat dalam hidupnya. Kalau betul ini bapaknya si Simon yang ngasih ini sama dia. Kalau dikasih kan memang hak perempuan ini kan gitu ya. Kan udah dikasih bapaknya ini. Ya udah miliknya dia lah. Miliknya dia kan memang dia berhak memberikan kepada siapa. Harusnya memang tadi ini dikasihnya kepada calon suaminya di hari pernikahan. Tetapi apa? Justru dia curahkan di atas kepala Yesus. Berarti kita lihat bagi perempuan ini Yesus inilah orang terhormat dalam hidupnya.
Bagi perempuan ini, Yesus inilah kekasihnya. Bagi perempuan ini gak ada yang lebih tinggi, termasuk bapaknya. Kan yang bapaknya tadi ngasih. Kalau dia lebih mengasihi bapaknya daripada Yesus, dia gak berani tuh. Gak berani. Tetapi bagi perempuan ini, Yesus lebih dia kasihi melebihi bapaknya. Ini berarti apa? Perintah Yesus yang berkata, jikalau engkau mengasihi ayah ibumu melebihi aku, kau gak layak bagiku. Berarti perempuan ini pengertiannya itu apa? Yesus ini nomor satu. Yesus ini paling tertinggi. Yesus ini paling berharga. Yesus ini paling istimewa dan Yesus inilah kekasih hatiku. Berarti siapa? Ini Tuhan yang layak mendapatkan tindakan yang seperti ini, yang nomor satu itu kan Tuhan. Kalau sudah melebihi daripada orang tua, sudah melebihi daripada saudara, bahkan melebihi dirinya, dia pasti udah siap kena marah itu. Ya kan? Karena ini sesuatu yang berharga, udah siap, tetapi apakah itu yang dia perhitungkan? Enggak. Apakah dia pikirkan lebih besar kena marahnya daripada cintanya kepada Yesus? Enggak. Maka bisa kita lihat, perempuan ini begitu mencintai Yesus. Perempuan ini begitu Yesus itu punya nilai yang tinggi dan spesial dalam hatinya. Nomor satu. Ya, di dalam hatinya. Terlihat di dalam tindakannya ini. Mari kita melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat ke-10. Saya bacakan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya ulang. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apa dikatakan? Allah yang telah mengasihi kita. Bukan manusia yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi manusia. Apakah bentuk kasih Allah yang menunjukkan betapa besarnya kasihnya bagi kita? Dikatakan bahwa apa? Ia telah mengutus anaknya sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Betapa besar kasih Allah itu terhadap kita manusia. Yang seperti apa modelnya? Yang berdosa. Allah sangat mengasihi anaknya. Dan tidak ada yang lebih dikasihi oleh Allah Bapa melebihi daripada anaknya ini. Dia sangat mengasihi anaknya ini. Tetapi demi kasihnya kepada kita, supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita boleh diampuni, supaya kita beroleh pengampunan, supaya kita beroleh pembenaran, supaya kita boleh berdamai dengan Allah tadi. Dan satu-satunya jalan untuk itu apa? Hanya dengan anaknya yang harus dikorbankan. Allah kasih. Jadi kalau begitu, Allah sangat mengasihi anaknya. Tapi ini dia kasih bagi kita untuk perdamaian antara kita dan dia. Bukankah ini sangat luar biasa? Menunjukkan betapa besarnya kasih Allah itu atas kita. Sehingga apa? Anak satu-satunya yang sangat dia kasihi, dia rela serahkan. Iya. Gak ada lagi lebih besar daripada anak ini. Kalau bagi Maria tadi, gak ada lagi yang lebih besar melebihi daripada narwastu yang dia miliki tadi. Mengapa perempuan ini tadi, ataupun Maria di dalam kitab Yohanes, bagi dia tidak ada yang terlalu mahal, tidak ada yang terlalu tinggi, dan tidak ada yang terlalu besar untuk diserahkan kepada Yesus.
Karena apa? Bagi dia nilai Yesus itu lebih tinggi dari semuanya. Karena apa? Dia sudah merasakan kasih itu terlebih dahulu. Enggak mungkin seseorang bisa mengasihi Allah. Enggak mungkin seseorang berbuat karena Allah dan untuk Allah tanpa dia sendiri menerima kasih Allah itu dulu. Makanya tadi dicatat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kalau seseorang bisa berbuat karena Tuhan, itu karena dia sudah terlebih dahulu sudah merasakan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Kalau seseorang bisa mengasihi Tuhan, karena dia sudah terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan itu dalam hidupnya. Maka gak heran. Seseorang yang bisa merasakan kasih Tuhan itu tergambar di dalam tindakan dan sikapnya. Seberapa, bagaimana dia merasakan kasih Tuhan itu? Nah, bukan kasih Tuhan beda-beda sih sama orang, bukan, karena sama. Karena dia memberikan anaknya yang tunggal untuk dunia. Tetapi orang itu sendiri yang kadang-kadang berbeda di dalam menangkap ini. Ya, maka kita lihat tadi di sini Allah yang terlebih dahulu. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 18 juga itu berkata apa? Tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Betapa besarnya kasih Allah ini kepada kita. Supaya kita kenal Allah itu, supaya tidak samar-samar kita kenal dia. Dia utus anaknya datang ke dalam dunia. Karena di dalam pribadi anaknya ini, kita bisa mengenal Allah itu tidak samar-samar lagi. Ini gak ada di dalam ajaran manapun. Tidak ada pernah Allah itu datang menjadi manusia, hidup sebagai manusia, bertindak seperti apa yang manusia kerjakan. Maka gak heran ketika Yesus ada di dalam dunia dan ketika berkali-kali dia menyatakan bahwa apa? Allah itu Bapanya, bagi orang Yahudi itu adalah penghujatan. Kenapa? Karena dia mensetarakan dirinya dengan Bapa. Bapakku yang mengerjakannya, maka aku melakukan. Tiap kali dia sebutkan ini, marah orang-orang Yahudi. Kenapa? Kok dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Bapa? Karena mereka lihat ini makan, tidur, sama kayak kami. Artinya melakukan tindakan-tindakan seperti manusia yang lain lakukan. Oke, memang dia ada mujizat yang dia buat. Tetapi kan paling hebat dia nabi. Tapi kalau mensejajarkan dirinya dengan Allah, ini kan penghujatan. Maka sebenarnya ketika Yesus menjadi manusia itu sangat-sangat merendahkan dirinya. Karena keberadaan sebagai manusia itu sangat rendah. Ini tempat yang sudah paling hina. Karena manusia sudah jatuh sangat dalam oleh karena dosa. Maka sering kali Yesus dihina. Tetapi benar dia anak Allah. Dia pribadi kedua Allah Tritunggal. Mengapa dia menjadi manusia? Untuk menyatakan Allah itu. Supaya pengenalan kita kepada Allah tadi bisa jelas. Sehingga kita bisa mempercayakan hidup kita kepada dia. Maka kita lihat tadi ya, mengapa perempuan ini bisa bertindak sedemikian besar. Yang mengherankan banyak orang. Yang membangkitkan amarah orang. Yang membuat hati orang gusar. Kenapa? Iya. Bagi orang ini kesia-siaan, tapi bagi dia sedang melakukan tindakan kepada seseorang yang spesial dalam hatinya. Karena yang dia buat ini kepada Tuhan yang sudah mencintai dia, yang sudah dia rasakan kasihnya. Kalau ini adalah perempuan, kalau ini adalah Maria,
maka memang Maria ini sudah merasakan kasih Tuhan. Bukan hanya saja ketika saudaranya Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati, sebelum itu pun. Maka kita lihat ketika Yesus berkunjung ke rumah Marta, Marta sibuk melayani, Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan dia berbicara. Ketika dia mendengar firman Tuhan itu, disitulah kan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman yang hidup yang dinyatakan oleh Yesus dan firman itu sendiri yang sudah menjelma di dalam pribadi manusia itulah Yesus. Ini bersatu membawa Maria melihat siapa Yesus ini. Pendengaran akan firman Tuhan melahirkan iman. Maka kalau nggak dengar firman Tuhan, kalau sekali seminggu pula cuman gitu ya. Maria duduk di kaki Yesus, mendengar Yesus berfirman. Dia nggak sibuk kayak Marta. Marta protes, kenapa Yesus? Kau biarkan aku sibuk sendiri. Maria duduk-duduk. Apa Yesus bilang? Marta, Marta, engkau dikhawatirkan dengan banyak perkara. Maria sudah mengambil hal yang paling besar. Dan gak bisa direbut daripada dia. Yaitu apa? Mendengarkan aku. Mendengarkan Tuhan terus ini akan melahirkan sebuah pengenalan yang semakin dalam akan dia. Mendengarkan Tuhan terus menerus ini akan melahirkan kepekaan untuk bertindak sesuatu yang akan besar ke depannya. Jadi mengapa Maria bisa dia timingnya tepat mengurapi Yesus sebelum dia dikuburkan. Malah Yesus katakan tadi ya, dia sudah mempersiapkan hari penguburanku. Kok dia tangkap murid-murid enggak? Maria mendengarkan Yesus berbicara duduk di kaki Yesus. Sehingga dia punya kepekaan. Orang yang makin banyak dengar firman Tuhan, Tuhan akan makin memberi dia peka untuk mendengar suara Roh Kudus. Maka di sini tadi kita melihat, dia mempersiapkan hari penguburanku. Yesus mengerti dia akan mati dan mati dengan cara mengenaskan, tapi dia tidak lari dari jalan itu. Kenapa? Karena Yesus mengasihi Bapa. Dia taat sepenuhnya kepada Bapa. Kasih memang memberikan kekuatan. Kasih itu membuat tidak ada yang terlalu mahal untuk diserahkan. Kasih itu memberi satu dorongan yang kuat untuk bertindak di luar dari nalar. Kasih Kristus kepada Bapa benar-benar besar. Dia taat, bahkan itu ketika dia harus mati di atas kayu salib. Dia gak ngelak, dia jalan. Dia tahu loh 2 hari lagi, Paskah 2 hari lagi. Dia akan dikubur. Subuh-subuh dia akan dikubur. Karena dia akan disalib 2 hari lagi. Dia gak ngelak. Mengapa dia jalani kalau tahu itu berat kali? Karena dia sangat mengasihi Bapa. Begitulah besarnya kekuatan kasih. Kekuatan kasih ini membuat orang gak bisa. Artinya apa? Gak ada terlalu mahal untuk tidak diserahkan. Sama Maria tadi. Karena kasih yang daripada Tuhan yang sudah dia rasakan, kasih itu yang mendorong dia untuk bersikap, untuk bertindak sedemikian tadi. Iya. Siapakah Yesus itu bagi saudara? Dan apa tadi kata Yesus kepada kepada orang banyak? Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bahkan Yesus pernah berkata di dalam Matius 10 ayat 41-42 dan di dalam Markus 9 ayat 41 dia katakan apa? Jikalau engkau memberi secangkir air saja karena aku untuk muridku ini, engkau tidak kehilangan upah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan karena Tuhan, dikatakan Tuhan hitung itu semua.
Gak ada yang akan hilang. Kadang kalau kita buat sama orang, gak ingatnya ya. Tapi kalau kita buat sama orang, kalau itu dasarnya Tuhan, orang itu gak ingat, gak masalah. Tapi itu siapa yang ingat? Tuhan. Kau gak akan kehilangan upah, dia bilang, walaupun secangkir air. Apalagi perempuan ini tadi. Maka apa? Bagaimana Tuhan begitu menghormati Maria ini tadi dengan berkata apa? Mungkin ada cerita-cerita lain karena Yohanes pernah tulis loh di dalam kitab Yohanes bagian terakhir. Dia bilang apa? Kalau dituliskan semua yang Tuhan buat sewaktu hidup, enggak cukup. Enggak cukup, berarti banyak mujizat Yesus yang enggak tercantum. Tapi apa yang kutuliskan ini, Yohanes kalau enggak salah hanya mencatat 7 mujizat di dalam kitab Yohanes, kalau enggak salah. 7 mujizat ini udah cukup membuat kamu mengerti Yesus anak Allah. Yesus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Tapi kalau ketujuh ini pun enggak membawa kamu kepada pemahaman Yesus Allah. Karena apa? Hati ini dibutakan sama setan. Hati ini ditutup sama setan. Maka kita lihat tadi di sini. Apa dia bilang? Dimanapun Injil diberitakan, perempuan ini akan dikenang apa yang dia buat. Ini belum di sana ceritanya upahnya dia ya. Masih di sini dikenang apa yang dia buat, dikatakan. Siapa Yesus itu bagi saudara? Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Supaya kita boleh mengenal Allah itu dengan jelas. Dialah yang sudah mati untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Karena di dalam kematiannya satu-satunya ada pengampunan dosa. Dialah, di dalam dialah kita bisa diadopsi. Menjadi anak Allah. Di mana kita menjadi milik Allah selama-lamanya. Siapa Yesus ini bagi saudara? Apakah Yesus ini sudah menjadi Tuhan atas hidup saudara? Apakah dia sudah menyelamatkan ke saudara? Apakah saudara sudah merasakan kasihnya tadi? Menerima keselamatan oleh karena penebusan di dalam darahnya. Bagaimanakah sikap saudara kepada Yesus? Apakah dia penting? Apakah dia berharga bagi saudara? Tindakan kita itu menunjukkan siapa Yesus itu bagi kita. Bagi perempuan ini tadi kita lihat, gak ada yang lebih mahal, gak ada yang lebih dia kasihi, gak ada yang lebih tinggi bagi dia selain Yesus. Melebihi orang tuanya, melebihi saudaranya, melebihi orang yang akan menjadi suaminya. Melebihi itu semua nampak dari minyak narwastu yang dia curahkan. Maka apa? Yesus katakan pernah kepada orang banyak, ada pernah juga ya perempuan berdosa mengurapi Yesus ya. Kan ada juga itu Simon yang apa? Kenapa dibiarkannya perempuan berdosa ini mengurapi dia? Di situ apa Yesus katakan kepada Simon? Barang siapa yang merasakan banyak dosanya diampuni, orang itu akan banyak berbuat kasih. Kalau orang itu merasakan hanya sedikit dosanya diampuni, dia akan sedikit berbuat kasih. Harga untuk penebusan dosa kita manusia sama semua nilainya. Yaitu apa harganya? Darah anak domba Allah yang lebih mahal daripada emas dan perak. Tapi kok ada orang yang merasa dia sedikit, maka tindakannya lebih sedikit. Ada orang merasa banyak. Seperti Sakeus itu, dia dijumpai dengan keadaan yang masih brutal. Ya, dalam keadaan yang memang masih berantakan sebagai pemungut cukai. Maka dia bilang, setengah hartaku ini Tuhan ku kasih sama orang miskin. Siapa ku peras ku berikan 4 kali lipat. Karena memang di saat dia masih berlumuran gitu ya. Berlumuran dosa gitu.
Apakah dia penting dan berharga bagi saudara? Iya. Mari kita melihat Filipi 3 ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepas semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bagi Paulus, nyawanya pun tidak begitu penting untuk dia serahkan bagi Tuhan. Nyawanya gak begitu penting dia rasa. Kenapa? Pengenalanku akan Tuhan membuat aku melihat ini semua sampah. Dia bilang ya, ternyata pengenalan akan Tuhan membuat kita bisa menilai yang lainnya ini dengan benar. Ya, jadi kalau sampah masih dianggap emas, ini masalahnya di mana? Di mana? Di dalam hal pengenalan akan siapa Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, bawalah kami semakin melihat kasih-Mu itu. Bawalah kami semakin memahami bagaimana besarnya pengorbanan-Mu itu. Ketika Engkau menjadi manusia saja pun Tuhan, itu sungguh-sungguh sudah sangat merendahkan Engkau. Tetapi Engkau justru memberi nyawa-Mu menjadi tebusan atas dosa kami. Tuhan, tolong kami supaya boleh kami melihat besarnya kasih-Mu bagi kami, supaya hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu, sehingga kami juga boleh mengasihi Engkau Tuhan, dan mengasihi yang Kau kasihi, dan membenci apa yang Engkau benci. Tuhan, tolong kami, jikalau ada hal-hal yang menyelubungi mata kami, sehingga tidak bisa kami lihat kasih-Mu itu, Tuhan, angkatkanlah selubung itu, supaya bisa kami melihat kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin.